kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema yang kali ini sangat menarik mengenai diet untuk diabetes mellitus. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Veronica Wijaya, MGizi SPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ya. Kita sapa dulu Dr. Veronica yang sudah hadir di samping saya. Dr. Vero, apa kabar? Baik. Alhamdulillah kabar baik, aku juga kabarnya alhamdulillah baik ya. Hari ini kita mau bahas seputar diet untuk para penyandang DM atau diabetes mellitus. Orang bilang tuh kencing manis lah atau gula darahnya ini tinggi lah atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya begini dokter, ketika kita memang sudah dikatakan gitu ya, oh penyandang DM nih tentunya akan berbeda lifestyle-nya, pola makan harus diatur begitu ya. Jadi diet ini sendiri pengertiannya itu apa sih dok, lebih ke nanti mengatur pola makannya gitu betul. ya. Dan bagi teman-teman kita, bagi teman-teman kita yang penyandang DM juga harus seperti apa begitu dokter? Silakan nih di awal-awal ini apa yang ditekankan? Silakan dokter Vero. Baik, jadi sebenarnya kan gini, sekarang ini banyak banget mitos, terus hoax yang banyak beredar, baik itu ya dari kerabat, keluarga maupun via WhatsApp ya, macam-macam deh pokoknya. Dan ini sebenarnya agak menyulitkan untuk para praktisi kesehatan untuk stabilisasi gula darah, terutama karena diet-diet itu kan kaitan mitos-mitosnya benar-benar beredar luas banget dan gampang banget dipercaya. Iya betul. Ya kan? Contohnya misalnya yang paling banyak beredar itu hindari nasi, tapi masih makan sumber karbohidrat yang lain, tapi nggak dibatasi nih jumlahnya. Akibatnya ya tetap aja gula darahnya akan naik. Nanti makanya lebih akan dijelaskan gimana sih cara kita jaga biar gula darah kita stabil dengan pengaturan pola makannya juga. Oke. Jadi tadi begitu banyak informasi yang beredar, tapi belum tentu akurat. Bahkan hoax tadi ya yang dengan mudahnya menyebar seperti virus tuh, baik itu di WhatsApp atau mungkin platform yang lain, dan itu sayangnya dipercaya begitu aja gitu, dan itu tadi jadi menghambat proses terapinya juga ya, karena bisa dibilang jadi apa sih, mengambil kesimpulan sendiri begitu ya dok ya. Oke, tadi menarik kasusnya tadi menghindari makan nasi putih ya dok ya. Tapi sumber karbohidrat yang lain tetap dikonsumsi dan tidak dibatasi. Bahkan cenderung ada bahaya apa, jadi naik gula darahnya, atau bahkan yang menghindari sama sekali jadi hipoglikemik begitu ya dok ya. Jadi sebenarnya pengaturan pola makannya ini apa bedanya ketika memang sudah dikatakan penyandang DM dengan yang katakanlah masih normal? Kan waktu itu sama dokter Vero kita diajarkan ini nih yang pola gizi seimbang. Apa bedanya dengan kondisi yang sudah ada diabetes mellitus, dokter? Baik, jadi sebenarnya untuk diabetes mellitus itu terapinya nggak bisa berdiri sendiri. Nah, dia itu memang perlu pertama edukasi, kedua pengaturan diet, ketiga olahraga, dan terapi farmakologi. Ini biasanya dokter spesialis penyakit dalam yang akan melakukan. Dan ini sebenarnya harus rutin, semuanya dijalanin. Nggak bisa kita misalnya mikir, oh ya saya mau diet aja deh, gula darah saya udah terkontrol, obatnya di stop deh gitu, nggak boleh. Atau saya udah makan obat, udah deh saya makan bebas-bebas aja. Nah itu juga nggak bisa. Jadi kalau terpadu semua hasilnya akan jauh lebih bagus. Gitu. Makanya ada berapa pilar tuh? 4 pilar, ada betul. Apa 5 pilar ya? Tapi intinya semuanya harus dikombin begitu ya dok ya. Harus jadi semuanya dilakukan, baru hasilnya bagus dan stabil. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan, oh aku obat aja, oh aku olahraga aja, oh aku tadi pola makannya aja begitu ya. Tapi kan dokter Vero di sini kan dokter spesialis gizi klinik. Makanya saya akan jelasin masalah dietnya. Dietnya aja deh kalau gitu yang dibahas gitu ya. Nanti kemana-mana dok. Iya benar.
biar internis aja tadi yang bicara nanti ya. Oke, di segmen di periode selanjutnya. Tapi sebetulnya begini dokter, kalau kita katakan tadi dietnya ini sendiri bedanya apa dengan yang tadi sudah sebenarnya kan tetap harus memperhatikan katakanlah zat gizi makro dan mikronya. Betul. Tapi yang membedakan mungkin dari segi apanya, karena kan ada jumlahnya juga, terus ada jenis makanannya juga, jadwalnya juga yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya kita harus melihat secara luasnya seperti apa dokter? Jadi sebenarnya yang mesti kita perhatikan, pertama kalau orang diabetes, bukan berarti orang diabetes itu nggak makan. Betul. Banyak yang karena dia tahu diabetes, terus dia, aduh saya takut deh, saya nggak berani makan ini, nggak makan itu, akhirnya malah jadi jatuh dalam keadaan malnutrisi. Orang diabetes, penyandang diabetes itu tetap sama seperti orang biasa gitu. Makan tetap ada jadwalnya, malah dianjurkan untuk makan teratur, makan pagi, makan siang, makan sore, dengan disertain adanya selingan-selingan. Ada selingan-selingan. Betul. Jadi gitu porsinya itu hitungannya adalah porsi terbagi. Nah, kenapa porsi terbagi? Karena sebenarnya gini, kalau kita menghindari makan satu kali, tapi kita makan di porsi keduanya itu banyak. Wah. Nah, akibatnya gula darahnya malah lebih susah terkontrol. Kaget dong ya. Betul. Seperti orang balas tiba-tiba dendam langsung gitu ya. loncat naik gula loncat darahnya. Lebih bagus makan terbagi porsinya, nggak terlalu banyak, tapi rutin. Sehingga gula darahnya bisa stabil. Oke. Belum tadi Apa yang dong? hipoglikemik. Iya. Kalau kita nggak makan, ya. tapi tetap makan obat, risikonya gula darahnya malah drop, dan itu sangat berbahaya. Oke. Jadi makanya ada istilahnya apa tuh dok? Sedikit-sedikit makannya, tapi Betul. sering gitu ya. Jangan lupa tadi selingan-selingannya juga begitu ya. Jadi sebenarnya yang dianjurkan itu 3 kali porsi makan besar dengan disertain 2-3 kali porsi makan selingan, termasuk selingan terakhir sebelum tidur. Bahkan sebelum tidur juga tuh ya dok ya. Tujuannya adalah biar gula darahnya itu stabil di malam hari. Dan besok paginya juga Jangan nggak sampai drop, betul. drop begitu ya. Karena kan sering dengar ya, paginya drop nih tiba-tiba gitu nggak ya. bisa dibangunin. Iya. Nah itu yang pasti risikonya. ditanya malamnya tuh makannya cukup atau nggak, biasanya kan gitu ya kalau ditanya-tanya seperti itu. Tapi pada prinsipnya yang penting 3 kali makan besar, ada selingan, terus jadwalnya juga kalau bisa teratur begitu ya dok ya. Oke, terus kemudian mengenai nanti itu kan jadwalnya teratur, jenis kedua jenis, betul. Pemilihan jenis diet untuk diabetes juga penting. Kenapa? Karena ya tadi kita menghindari satu jenis. Kenapa sih nasi banyak kan orang menghindari nasi putih ya? Iya. Kenapa nasi putih itu banyak yang bilang, jangan makan nasi putih. Sebenarnya ini kaitannya dengan indeks glikemik namanya. Indeks glikemik itu adalah kecepatan suatu makanan meningkatkan gula darah dalam waktu 30 menit. Oh, begitu ya pengertiannya. Ya, dengan dibandingkan ada 2 sih pembandingnya. Pertama glukosa murni, yang kedua itu roti putih pembandingnya. Nah, kalau nasi putih kenapa dihindarin? Karena dia termasuk yang indeks glikemiknya lumayan tinggi. Tapi itu pun mesti dilihat nih, nasi putih yang seperti apa. Karena misalnya ada bagi-bagi lagi gitu ya dok ya? Jenis berasnya itu mempengaruhi. Misalnya kayak beras basmati. Beras basmati itu beras yang banyak digunakan dalam masakan Timur Tengah atau masakan India. Nah, dia indeks glikemiknya sebenarnya lebih rendah. Lebih rendah ya? Nah, demikian pula kayak beras merah. Beras merah juga indeks glikemiknya lebih rendah. Nasi untuk beras putih sendiri, untuk yang kan ada beras yang rasanya agak perak-perak tuh. Iya. Nah, itu juga memiliki indeks glikemik yang rendah. Yang buat nasi goreng. Tapi yang umumnya dimakan sehari-hari sama orang Indonesia kan yang memang manis, yang indeks glikemiknya tadi tinggi begitu ya dok ya? Beras yang pulen. Makin pulen makin tinggi sebenarnya. Terus juga kebiasaan kita nggak ya? Banyak yang makan nasinya misalnya segunung nih, terus kemudian lauknya dikit gitu ya. Itu kan terus udah gitu setiap hari seperti itu. Katanya kalau belum makan nasi itu belum puas. Iya, nggak nampol, nggak kenyang, segala macam seperti itu ya. Jadi itu juga patut diperhatikan juga gitu jadi, ya. Yang kita perhatikan untuk jenis adalah indeks glikemiknya nih. Yang rendah lah. Yang rendah, betul. Gimana sih cara kita tahu indeks glikemik tinggi? Tadi kan glukosa yang pembanding utama kan, otomatis glukosa itu adalah yang paling tinggi, yang tinggi, bukan paling tinggi sih Pak, yang tinggi glukosa, ya, batasan tinggi ya glukosa. Berarti ya turunannya seperti gula-gula sederhana, gula sederhana itu seperti gula pasir, permen, kayak gitu, itu memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Dan jadi nggak bisa nyobain ini dong. Kan banyak minuman-minuman kekinian tuh dok yang manis-manis, udah gitu ditambah gula-gula, ditambah susu, ditambah macam-macam sih toppingnya yang manis-manis juga, itu juga
Betul. Nah, seringkali itu yang luput dipahamin sama pasien penyandang diabetes kan. Mereka begitu takutnya makan nasi, tapi mereka masih konsumsi misalnya kue, teh manis, meskipun katanya rasanya nggak manis banget kok, cuman anyep-anyep aja, tapi kan tetap di dalamnya ada kandungan gula tadi, gula Berarti harus cermat ya dok ya, ini sekali makan nih kandungannya, ini indeks glikemiknya ini rendah atau sedang atau tinggi gitu ya, termasuk berarti yaudah deh yang sehat sayur, buah, tapi kan buah juga banyak juga yang indeks glikemiknya tinggi kan. Nah itu juga semua buah itu juga aman sih. Nah itu persepsi salah satu lagi benar. Banyak hoax yang beredar. Kalau buah aman deh gitu. Jadi makan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya hal itu juga nggak tepat ya. Karena ya tadi dibilang indeks glikemik buah juga lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya kita makan buah kebanyakan, ya gula darahnya akan naik juga. Walah gitu ya. Jadi sebenarnya tadi dari segi jumlah diperhatikan. Kalau jumlah ini sendiri bagaimana dokter? Nah jumlah seringkali kalau misalnya kita makannya udah dipantang-pantang nih, yang indeks glikemik tinggi seperti kayak gula, kue-kue kayak gitu, kita udah batasin, udah stop, tapi jumlahnya ini nggak perhatikan, ya tetap gula darahnya akan naik. Contoh misalnya kan kayak kita nggak makan nasi, tapi makan kentang yang indeks glikemiknya lebih rendah ya. Tapi makan kentangnya porsinya misalnya jadi sekilo, padahal nasi 1 centong itu kan kurang lebih 100 gram ya nasi, setara dengan sekitar 200 graman kentang. Nah, sekilo berarti 5 porsi, 5 centong nasi. Akibatnya ya naik juga. Gitu. Jadi harus paham juga nih ukuran-ukurannya gitu ya. Oke dokter, kita tahan dulu sebentar ya. Nanti di segmen selanjutnya akan lebih detail lagi. Sebenarnya nanti kebutuhan kalori bahkan ya tiap pasien pasti kan juga beda-beda ya. Betul. Walaupun sama-sama penyandang diabetes mellitus juga gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu. Nanti dilanjutkan segmen kedua ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai diet untuk diabetes mellitus bersama dengan Dr. Veronica Wijaya MGizi SPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan Dr. Vero dilanjutkan kembali ya penjelasannya. Jadi tadi di ending segmen awal tuh aku mau bertanya seperti ini, walaupun kita katakanlah A dan B gitu ya, sama-sama penyandang diabetes mellitus, tapi bisa aja pola dietnya itu agak berbeda ya. Betul. Karena kan nanti profilnya juga disesuaikan juga kan dengan si program dietnya ke depannya seperti apa. Jadi pada prinsipnya dilihat dari kebutuhan kalori itu atau dilihat dari faktor-faktor lain yang mungkin harus diperhatikan juga oleh masing-masing pasien dan keluarga pasien juga nih yang bantu menyiapkan menu di rumah atau mungkin memasak di rumah. Kira-kira juga apa yang perlu dipelajari lebih lanjut lagi di sini dok? Baik, jadi sebenarnya kalau misalnya tadi jam makan yang teratur itu kan pasti sama ya semuanya. Terus jenis makanan itu juga sama, tapi untuk porsi tentunya akan berbeda. Misalnya pasien A berat badannya 70, laki-laki, tinggi badannya 180 dengan aktivitas sehari-harinya dia banyak menggunakan fisik dibandingkan dengan pasien B yang cenderung mungil, tinggi badan misalnya 150, perempuan, berat badan cuma sekitar 45 dan kegiatan sehari-harinya di depan kantor. Nah itu pasti jauh berbeda. Artinya nggak banyak gerak ya? Betul. Kaitan kalori atau kebutuhan energi kita sehari-hari, terutama untuk pasien diabetes, sebenarnya terkait pertama jenis kelamin, ya. Kedua untuk status nutrisinya, dia obes atau malnutrisi, karena ada 2 tipe ini nih. Kalau obes tentunya ya kalori atau energinya harus dikurangin, karena targetnya adalah berat badannya sampai optimal. Tapi lebih banyak yang malnutrisi apa obes sih dok? Sebenarnya aja. Jadi kalau pas awal banyak juga yang dari obes itu
menyebabkan diabetes. Makanya targetnya adalah berat badan optimal. Tapi kalau misalnya diabetes lanjut yang tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan malnutrisi. Oke, begitu ya. Jadi seiring dengan perjalanan kroniknya juga gitu ya. Jadi tadi jenis kelamin, status nutrisi, terus aktivitas fisik itu juga akan mempengaruhi. Ya, misalnya yang aktivitas berat atau aktivitas ringan, terus usia juga mempengaruhi. Misalnya kayak geriatri, usia lanjut, dia kebutuhan nutrisinya pasti lebih rendah. Oke, baik. Coba disapa dulu penelponnya ya. Baiklah, halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Halo, Mbak. Iya. Iya. Saya dari Senen, Diana, umur 50. Saya mau tanya. Iya, Ibu Diana 50 tahun, Dok. Silakan. Dari Senen ya. Kalau orangnya sakit gula, tapi orangnya kurus banget, mau naik ke berat badan begini. Oh, begitu. Jadi sakit gula, orangnya kurus banget. Betul. Kemudian ada yang ditanyakan lagi, Bu, profil pasiennya berarti ini usianya tadi 50 ya? Oke. Dokter yang ditanyakan dulu seputar ini kondisi dari pasien yang ditanyakan. Selama ini pengobatannya apakah teratur atau tidak? Kenapa? Pengobatannya teratur atau tidak? Teratur. Untuk kontrol gula darahnya juga bagus apa enggak? Jadi stabil apa tidak untuk gula darah? Stabil. Gula darahnya udah nggak ada sih. Hasil-hasil darah yang lain apakah ada kelainan? Nggak ada. Dok, saya mau tanya juga, kalau misalnya ada orang kolesterolnya 1, lebih dikit, tapi itu gimana tuh kalau mau naik ke berat badan? Oh gitu, baik. Baik, ada lagi Bu atau sudah cukup Bu Diana ya? Halo? Ya, sudah terputus ya, baiklah. Kasus yang pertama dulu ya Dok ya, jadi pasien ditanyakan ini usianya 50 tahun, ada diabetes mellitusnya dan kurus banget gitu ya. Oke, jadi mungkin sarannya seperti apa? Karena tadi berdasarkan cerita dari Bu Diana kan cukup terkontrol ya dan rutin juga melakukan pemeriksaan, tapi kok ya apa memang karena nafsu makannya juga jadi turun atau memang apa Dok? Mungkin saran-sarannya silakan untuk tadi ya usia 50 tahun pasiennya, silakan Dok. Jadi pasien diabetes, penyandang diabetes seringkali juga dapat terjadi malnutrisi. Ya. Nah, untuk stabil, biar gula darahnya bisa stabil, makanya berat badannya baru bisa naik. Makanya tadi saya tanyain kontrol gula darahnya gimana. Kalau kontrol gula darahnya nggak stabil, pasti berat badannya akan cenderung turun karena itu termasuk salah satu gejala dari diabetes. Jadi pertama tentunya harus stabilisasi gula darahnya dulu, glukosa darah sewaktu maupun glukosa darah puasa dan 2 jam sehabis makan. Jadi seluruh glukosa darahnya itu harus dikontrol. Nah yang kedua proporsi makannya nih, seringkali ya tadi terlalu takut. Jadi dia makan ini takut, makan itu takut, akhirnya dia membatasi terlalu berlebih, makanya berat badannya turun. Nah, harus dilihat karena usia 50 berarti kan masih masuknya dewasa ya. Sayangnya tadi jenis kelamin kita nggak dengerin. Nah, jadi dilihat dulu proporsi makannya segimana sih dibandingkan dengan proporsi makan sebelum sakit misalnya. Jauh banget nggak turunnya. Nah, kalau misalnya memang terlalu jauh, harus dilihat porsi jenis makanannya tadi kan kalau misalnya sudah terkontrol, jadwal makanannya teratur atau tidak. Jadi dia harus diusahain teratur tadi, ngikutin step-stepnya. Jenis makanan kita yang perlu dihindarin kita hindarin, dan ketiga adalah proporsi. Jadi dalam satu makanan lengkap itu harus ada karbohidratnya, harus ada protein yang cukup. Dan ada sayur serta buah sih sebenarnya. Dalam satu piring. Dalam satu piring, iya. Oke, begitu ya, jangan dilupakan juga. Jangan dilupain proporsi protein yang cukup karena itu untuk masa ototnya, pembentukan masa otot. Protein, oke, baik. Nah, terus untuk pertanyaan olahraga. Oh iya, olahraga. Kalau makan makan banyak tanpa adanya olahraga, ototnya nggak mungkin terbentuk. Begitu tuh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dulu ya Dok ya, mengenai
tadi sebenarnya nggak berkaitan sih, tapi nggak apa-apa ya. Kolesterol tinggi nih gitu tadi ya. Lebih dari 1 koma ya tadi katanya ya. Apa tuh maksudnya? Intinya kolesterolnya tinggi, terus kaitannya ke berat badan, ke kesehatan secara umum itu seperti apa? Mungkin tanggapan singkat saja sebelum kita masuk ke materi sebelumnya ya dok ya. Oke, silakan dok. Kalau kolesterol tinggi sebenarnya dia nggak 1 koma ya. Kalau kolesterol total itu dia batasannya rata-rata di atas 200 mg per desiliter. Iya, itu hitungannya seperti itu ya kalau dari hasil pemeriksaan. Makanya harus dilihat nih sebenarnya kolesterolnya yang seperti apa. Nah, kalau kolesterol tinggi kaitan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya kolesterol ini rentan bikin plak di pembuluh darah ya. Kita. Jadi banyak yang kita dengar kayak penyakit jantung koroner seperti itu. Makanya disarankan untuk stabil kolesterolnya di bawah nilai ya. Oke, disapa dulu ya sebentar ya. Baiklah, halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Ya, selamat pagi Mbak Rini. Iya, Ibu siapa Bu? Ya, selamat pagi dokter. Pagi. Ya, saya Hani. Dari Kebon Jeruk. Ya. Oke, iya ingin tanya Bu, apa Bu Hani? Mau tanya ini ke dokter. Ya. Kalau pemeriksaan HbA1c itu kan sebaiknya berapa lama sekali untuk kontrol gula darah? Nah, terus kalau HbA1c-nya sudah melebihi batas, jadi melebihi batas normal. Nah, itu bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya kita diet, ya makannya diatur gitu, bisa berubah tidak gitu? Bisa lebih baik apa? Ya lebih baik tidak gitu maksudnya. Pasiennya laki-laki, perempuan, usia berapa? Laki-laki 70-an. Laki-laki 70-an. Dokter ada yang ditanyakan dulu dok seputar pasiennya ini? Untuk tingginya seberapa ya Bu? 60-an. Enggak, HbA1c-nya? 63 ya terakhir. 6,3. 6,3 ya, maaf. Ada lagi dok sebelum ditutup? Paling itu sih. Oke, mungkin bisa langsung beri tanggapan ya kalau HbA1c-nya melebihi batas normal, apakah bisa diulang, diintervensi dengan diet yang baik begitu ya, supaya hasilnya jadi nanti baik lagi gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan soal, sudah tertutup ya? Baiklah, bagaimana dokter untuk Ibu Hani dari Kebon Jeruk, pasiennya tadi usia 70 tahun laki-laki ya? Ya. Baik, jadi HbA1c sendiri sebenarnya melihat kontrol gula darah kita, kontrol glikemik selama 3 bulan terakhir. Jadi itu menjawab pertanyaan, sebenarnya untuk periksanya lagi kapan sih bisa 3 bulan? Karena kan dia untuk 3 bulan ke belakang ya, menilai kontrol glikemiknya. Nah, karena dia kontrol sehari-hari, ya ini sebenarnya menjadi patokan kita nih buat tahu selama ini kontrol glikemiknya bagus nggak. Karena kalau gula darah, glukosa darah sendiri kan sangat tergantung pada apa yang kita makan ya. Banyak misalnya mau diperiksa, saya diet deh, saya mau periksa nih biar gula darah saya bagus, biar glukosa darah saya bagus, saya diet gitu. Nah, kalau ini nggak bisa karena dia nilai secara langsung. Untuk nipu-nipu hasil. Betul, nggak bisa nipu hasil lagi kalau pakai ini. Nah, kalau misalnya untuk biar bagus, biar normal, tentunya kita harus ikutin prinsip yang tadi. Kita hindarin makanan yang indeks glikemiknya tinggi, sehingga tidak terjadi fluktuasi-fluktuasi dari glukosa darah. Mungkin bisa dicari juga di internet gitu ya, atau mungkin dari buku-buku yang memang sumbernya ini akurat, jelas. Apa tadi makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi itu yang seperti apa sih yang perlu dihindari? Yang gitu pasti sih sebenarnya gini, kalau indeks glikemik tinggi gimana cara kita bisa bedain makanan yang terlalu manis? Oh gitu ya. Gitu. Misalnya kayak gula sederhana, semua jenis gula sederhana itu pasti indeks glikemiknya tinggi. Kayak gula pasir, gula jawa, gula aren, gula batu. Waduh. Sekali-sekali aja dok, nggak boleh juga ya dok ya? Nah, kalau sudah punya diabetes, penggunaan gula ini sebaiknya hanya digunakan untuk bumbu masakan. Bumbu masakan aja? Tidak dianjurkan untuk penggunaan sehari-hari karena pasti akan cenderung berlebih. Oke, nggak apa-apa lah ya demi kesehatan ya, dan kualitas hidup yang jauh lebih baik ya. Insya Allah nanti kan jadi kualitas, hidupnya jadi oke, karena kita udah patuh ya dengan tadi kan makanan-makanan yang dipilih tadi. Kalau gula darah sendiri, glukosa darah sendiri tinggi, di badan itu nggak terlalu berasa. Makanya banyak yang loss-nya di sana. Mereka nggak kontrol, kemudian
glukosa darahnya tinggi, tahu-tahu udah kontrol sudah timbul komplikasi. Oke, sayang sekali begitu ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan tadi pilar-pilarnya tadi ya, dikombain juga, nggak cuma fokus di dietnya aja, tapi juga tadi aktivitas fisiknya juga diperhatikan. Terus juga macam-macam bila perlu obat tadi. Betul, ya dok ya. Dan kontrol rutin gitu ya. Terus juga penyelit-penyelit yang lain barangkali ada pengaruh nggak? Oke, disapa dulu sebentar ya. Baiklah, halo. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Nelly dari Bekasi. Iya, Ibu ingin tanya apa, Bu? Bu Nelly dari Bekasi. Iya. Ini dok, saya mau tanya. Ya. Pemeriksaan gula darah itu apa boleh maksudnya setiap hari gitu? Bagaimana, Bu? Pemeriksaan glukosa darah, apakah boleh setiap hari, betul ya, Bu? Iya. Dipantau terus gitu ya? Iya. Tiap hari tapi gitu ya? Kalau saya kan kalau malam tuh katanya kalau diabetes itu buang air kecil setiap malam sering gitu ya. Tapi saya nggak pernah dong. Buang air kecil tiap malam? Iya, apabila gulanya tinggi gitu. Jarang buang air kecil. Oh. Padahal gula darahnya tinggi, bisa ada 400 gitu dok. Jarang tuh buang air kecil malam. Justru jarang tadi buang air kecil di malam hari. Iya. Oke. Usianya tadi berapa, Bu? Maaf, Bu. 57. 57. Dokter ada yang ditanyakan dulu ke Bu Nelly-nya? Berat badan saya waktu itu 78, sekarang sudah 71. Sekarang 71 kilo. Itu turunnya dalam waktu berapa lama ya, Bu? Jangka waktunya? Lama juga dok, nggak langsung gratis. Oh ya, oke. Pelan-pelan turun gitu ya? Jadi 71, tadinya 78. Dengan tinggi badan berapa, Bu? 164. 164 tingginya. Ada lagi, Dok? Mengenai pemantauan setiap hari ini juga? Apalagi, Bu? Sudah ya? Iya. Terima kasih Bu Nelly ya. Oke dokter, silakan untuk Ibu Nelly dari Bekasi, bagaimana tanggapannya? Baik, jadi sebenarnya gini, untuk pemeriksaan glukosa darah itu tidak kita batasin ya. Cuman memang ada rasa nggak nyaman karena kan ditusuk berulang terus. Jadi mau diperiksa glukosa darah ini ya nggak harus misalnya sehari sekali atau sehari 2 kali ya, nggak, tergantung kebutuhannya, tergantung indikasinya, apakah memang diperlukan. Bahkan kalau misalnya memang pada yang tinggi banget, bisa aja dicek rutin. Atau dalam terapi, misalnya terapi insulin drip, gitu, itu juga bisa dicek rutin. Jadi itu tadi nggak ada batasan. Ya, untuk gejala, nggak semuanya sebenarnya timbul gejala-gejala khusus seperti tadi. Gejala klasiknya gitu ya. Buang air kecil di malam hari. Ya bisa aja ada orang yang tidak mengalami hal itu, tapi mengalami misalnya gejala lemes aja, atau gejalanya lapar doang, gampang haus. Nah, gejala-gejalanya itu nggak khas, makanya banyak yang nggak tahu tadi saya bilang, nggak kontrol karena nggak kerasa di badan, tahu-tahu udah timbul komplikasi. Yang penting nih saran untuk dietnya, tadi kan berat badan sekarang udah 71, tinggi 164-an tadi itu ya? Harus turun lagi. Harus turun lagi gitu. Target berat badan optimal setidaknya di idealnya ya 60 kiloan lah, 60 kiloan. Ya. Jadi ya pelan-pelan ya. Ya perlahan turun. Kalau yang drastis sekali itu bahaya juga nggak, Dok? Iya, karena drastis. Tadi kalau glukosa darahnya nggak kekontrol, malah cenderung dia bisa turun drastis. Itu yang kita hindarin. Oke, jadi harus turunnya juga pelan-pelan, perlahan-lahan. Terus dilihat juga komposisi makanannya tadi harus setidaknya lengkap. Ada proteinnya juga, komposisi sayur dan buah untuk si serat, dan komposisi karbohidratnya juga jangan dilupakan. Jangan sampai nggak makan karbohidrat, nggak ada tenaga. Dan juga olahraganya juga ya, jangan lupa ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Napas dulu sedikit. Oke, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini ya, nama, usia pasiennya, serta tempat tinggal. Baik, pertama nih dari Ibu Wahyuni, umurnya 29 tahun dokter. Dokter,
saya ingin bertanya mengenai program diet seseorang dengan indikasi diabetes. Apakah sama dengan pasien yang memang sudah punya diabetes bertahun-tahun, dokter? Kebetulan karena saya ini sudah menikah 9 tahun, saya pernah hamil alami namun sayangnya keguguran. Saya juga dinyatakan ada PCO dari hasil pemeriksaan dokter. Jadi saya mesti bagaimana ya dok untuk program dietnya? Apakah ada pantangan-pantangan makanan secara khusus, dokter? Terima kasih. Mengacu tadi satu piring ini kan harus lengkap, tadi ada proteinnya, ada karbohidrat, lemak, apalagi serat, ada seratnya, vitamin, ya macam-macam ya. Paling penting sebenarnya buat diabetes. Kalau untuk indikasi diabetes dengan PCO juga, maksudnya bagaimana dok? Jadi dalam satu kali sajian piring itu apa yang perlu dimakan? Ada pantangan nggak sih? Ini pertanyaan pantangan kan? Jadi sebenarnya harus diketahui nih berat badannya dia berapa. Oh iya, nggak ceritain ya. Nah seringkali pada pasien yang obesitas, penyandang obesitas, itu bisa terjadi ini PCOS. PCOS itu kan sekarang dikaitkan dengan resistensi insulin ya, makanya juga erat kaitannya dengan diabetes. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan PCOS yang obes, yang kegemukan, memang pertama kita harus turunin berat badan sampai berat badan idealnya. Stabil, karena dengan gitu ya. menurunkan berat badan itu otomatis resistensi insulinnya juga perbaikan. Jadi patokannya IMT itu ya dok, indeks massa tubuh, betul. Kita cek indeks massa ideal. tubuhnya yang ideal, yang bagus itu antara 18,5 sampai 22,9. Baik. Jadi lihat dulu berat badannya. Betul. Status nutrisinya. Yang kedua untuk pantangan-pantangannya sendiri ya tadi kita batasin makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Kembali ke indeks glikemik. Jadi yang yang manis-manis kita hindarin deh, batasin. Tapi kalau misalnya untuk buah sendiri, kalau dia memang belum terdiagnosis diabetes, baru pas kayak orang istilahnya prediabetes ya. Iya kan prediabetes ya. Ada prediabetes. Kalau prediabetes kita nggak terlalu sampai buah yang terlalu manis itu kita strict banget sih enggak gitu. Apalagi kan makin kesini kan makin banyak kan kasus diabetes mellitus di usia muda ya dok ya. Jadi itu agak bagaimana dok kalau untuk membedakannya yang usia muda dengan usia yang udah geriatri, tentunya dari nggak terlalu strict banget atau sebenarnya sih nih? Nggak juga sih. Jadi gini, kalau misalnya pada usia muda sekarang ini banyak terkait dengan lifestyle kembali. Jadi kita harus kembali ke makan seimbang. Seperti itu. Bukan berarti karena usianya masih muda lebih bisa bebas ya, enggak juga. Cuman tentunya kebutuhan kalori atau energinya berkurang ya kalau di geriatri terkait dengan usia tadi. Karena aktivitasnya juga ya segala macam lah ya. Terus metabolismenya juga akan turun kalau untuk geriatri. Karena kan memang udah generatif tambah juga usia, tambah usia ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu nih dari Arin. Arin ini bertanya seperti ini dokter. Dokter, di keluarga saya baru-baru ini ada yang baru ketahuan menderita diabetes. Cuma sepertinya ada mahnya juga nih. Jadi keluhannya ini dia cenderung lebih cepat lapar ya. Tapi nanti setelah makan, baru makan sedikit aja langsung kenyang dan perut terasa begah, tidak nyaman sehingga tidak kepingin makan lagi. Tapi beberapa jam kemudian perut keroncongan minta diisi makanan lagi dok. Kalau untuk seperti itu kebanyakan efek dari diabetes atau mahnya ya. Pengaturan makannya sebaiknya seperti apa juga dok? Terima kasih, mohon dijawab. Bagaimana dokter? Panjang ya? Jadi bagaimana dok? Sebenarnya gini, kalau misalnya keluhan diabetes memang sering ya cepat lapar. Nah kalau misalnya lambung, memang dia juga gampang begah. Jadi pemilihan menu makanan yang gampang nimbulin gas seperti misalnya makanan-makanan minuman bersoda, lalu makanan-makanan seperti lobak seperti itu kol yang itu ada ya betul kol yang ya. dapat nimbulin gas itu ya kita batasin dulu sementara. Lalu untuk gejalanya sendiri kan jadi dia begah-begah kayak gitu ya harus tetap makan teratur. Orang diabetes maupun orang dengan penyakit lambung, nomor satu makan harus teratur. Kalau misalnya buat perbaikan, iya, jangan sampai karena, aduh saya nggak nafsu makan deh, saya sakit lambung, terus saya skip meal gitu, lewatin makan, malah lewatkan itu, sarapan, betul. tuh kan umum tuh, atau makan malamnya agak-agak. Tuh karena nggak nafsu makan, udahlah nanti aja makannya, nanti aja, akhirnya nggak makan-makan. Ya.
malah nyeri lambungnya bertambah parah. Oke, berarti termasuk yang asam atau apa sih istilahnya memicu produksi asam lambung tuh, Dok? Iya, jadi termasuk sebenarnya kalau misalnya asam lambung kita kan memang akan terus diproduksi kan, karena memang itu alamiah ya, fisiologis buat kita. Nah, kalau kita nggak makan, asam lambung kita itu tetap akan terus diproduksi, dan akibatnya ya nyerinya nggak berkurang-berkurang. Oke, jadi intinya nih fokusnya berarti ya jangan telat makan. Betul, teratur makannya, terus proporsi makanannya hindarin yang makanan yang bergas. Proporsi, terus juga kalau yang mengandung apa nih? Apa coklat, apa kafein itu kan itu sering juga udah pasti ya, gitu ya. Harus kata kafein tinggi itu udah nggak boleh buat nyeri lambung. Iya, terus kemudian lagi ya, Dok ya. Ini kan tadi kita materi sebelumnya tuh tentang ada faktor bisa dibilang penyulit atau enggak gitu ya. Soalnya kan gini, ini kan ada mahnya juga nih gitu ya. Sebenarnya kalau untuk dilihat dari faktor-faktor seperti tadi usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, aktivitas, terus juga dia ada penyakit lain nggak sih yang ikutan bisa jadi menghambat terapi atau ya paling nggak memang harus diatur sendiri-sendiri, Dok, supaya sejalan gitulah ibaratnya, supaya kualitas hidupnya si pasien ini jauh lebih meningkat begitu ya. Jadi apalagi yang perlu diperhatikan ya, Dok, diet khususnya barangkali kalau ada faktor penyulit lainnya gitu. Jadi sebenarnya sih yang justru harus kita hati-hati itu komplikasi. Seringkali sekarang ini makin banyak pasien diabetes yang kemudian menjadi gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal, proporsi proteinnya ini kita harus benar-benar jaga. Nah, kalau ini memang butuh pengaturan lebih lanjut ke tenaga kesehatan. Betul. Karena itu ada hitungan detail yang harus dipatuhin. Nggak boleh sembarang. Iya, nggak bisa sembarang. Ya. Oke, harus benar-benar mengikuti pengawasan yang ada gitu ya. Oke, benar. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai diet untuk diabetes mellitus bersama dengan Dr. Veronica Wijaya MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan Dr. Veronica dilanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke closing statement, ya sebetulnya sih melihat ya atau mendapati banyak sekali hoax yang beredar dengan mudahnya keburu dipercaya juga, karena mungkin ketika dibaca kok make sense ya, kan sering seperti itu ya, terus diadopsi lah oleh sebagian kecil atau bahkan sebagian besar orang gitu ya, terus kemudian nggak taunya malah jadi nggak bagus efeknya, kan bisa aja gitu ya. Jadi untuk menyikapinya secara bijak gitu ya, Dok ya, supaya kondisi para penyandang diabetes mellitus termasuk juga caregivernya di sini yang bantu memperhatikan lah, yang memantau kira-kira apa juga sih yang perlu diperhatikan untuk menyikapi banyaknya beredar informasi tersebut, dan juga nanti pengaruh ke dietnya juga secara umum seperti apa. Sebelum ke closing statement, Dokter. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya hoax itu memang benar sih, sebagian ada dasar ilmiahnya sedikit, tapi kemudian ada penambah-penambahnya. Nah, itu yang bikin orang susah bedain ya. Jadi kalau kita dapat hoax atau dapat berita apapun deh, kita cross check ulang. Kita lihat faktanya dari sumber yang terpercaya. Atau kalau enggak, kita bisa tanya ke tenaga-tenaga kesehatan. Jadi, apakah hal ini benar? Terus seberapa benar? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita gimana yang kita cara penerapannya? Karena memang ada sedikit kebenaran di antara sekian banyak. Ada faktanya yang mungkin ada benarnya juga, tapi kebanyakan dipelintirnya ya. Ada tambahan-tambahan bumbu-bumbunya itu ya. Oke, jadi pada prinsipnya tadi bijak lah ya menggunakan atau memanfaatkan informasi yang ada yang beredar gitu ya, disaring-saring dulu, difilter dulu. Terus kemudian juga balik lagi ke yang tadi pola dietnya nggak bisa Dok ya, compare juga misalnya sama-sama penyandang DM, terus yaudah kita mirip-miripin aja gitu, tapi di yang satu mungkin berhasil, tapi yang ini malah mungkin ada hipoglikemik atau apa, karena tadi profil masing-masing orang beda ya, Dok ya. Karena kan terkait dengan status nutrisinya dia, terkait dengan jenis kelamin, usia, bahkan obat. Penggunaan jenis obat juga itu akan berpengaruh.
Oke, pada prinsipnya kalau kita bahas seputar dalam sajian piring tadi, satu piring gitu ya, apa saja sih komponen-komponen yang perlu dilengkapi ya, dipenuhi untuk satu kali makan lah paling tidak, supaya lengkapnya seperti apa? Jadi kalau untuk gampangnya sebenarnya dalam satu piring untuk pasien diabetes, penyandang diabetes, isi separuhnya itu dengan sayur. Oh, separuhnya? Karena ya cukup banyak. Karena memang dia kebutuhan seratnya itu cukup banyak kan. Terus seperempatnya kita bisa isi dengan karbohidrat dan seperempatnya lagi dengan porsi protein. Terus ada urutannya nggak dok? Kan katanya kalau makan sayur dulu jauh lebih cepat kayaknya. Atau proteinnya dulu baru karbohidrat, enggak ya dok? Jadi sebenarnya yang penting kalau misalnya penyandang diabetes jangan porsi nasi sendiri terus kita makan terpisah sayur sama lauknya nambah-nambah terus akhirnya nggak bisa terkontrol. Lebih baik kita satuin dulu terus makan sesuai porsi itu. Kalau udah habis ya stop, udah stop ya. Kalau makannya di tengah tunggu jadwal makan yang lain nanti lagi gitu ya. Betul. Jangan nambah lagi gitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas ya, jadi closing statementnya yang bisa dokter sampaikan singkat saja, apalagi mengingat makin kesini prevalensinya makin banyak juga ya diabetes, apalagi ada yang tadi prediabetes juga ya, supaya kita juga mencegah tidak terjadi diabetes juga bagaimana prinsipnya. Oke, closing statementnya silakan. Baik, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya zaman sekarang angka diabetes itu makin meningkat, sedangkan komplikasinya itu makin berat. Jadi kita harus jaga mulai dari kita belum terkena diabetes, jangan sampai ya. Pertama, berat badan kita harus ideal. Setidaknya pertahankan berat badan ideal. Dua, tetap batasin gula-gula sederhana. Karena bagaimanapun juga meskipun pada orang sehat, dari Kemenkes sendiri sudah ada pembatasan kan, gula yang dianjurkan hanya 4 sendok makan per hari. Kita tetap patuhin si gizi seimbang, balance diet tersebut. Lalu kalau sudah sampai terkena diabetes, patuhin 4 pilar tadi. Ya, jangan lupa ya. Kontrol itu penting sekali. Karena dengan kontrol kita bisa mencegah komplikasi-komplikasi yang ada. Iya, baik Dokter Vero, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter selalu ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.